Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter tampaknya bakal mengurungkan niat untuk merekrut bek sayap kiri baru di bursa transfer musim panas ini karena klub sudah yakin dengan kemampuan Federico Di Marco yang terus berkembang selama pramusim. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi dan manajemen klub terkesan dengan performa pemain berusia 23 tahun itu di pramusim dan tidak akan lagi mencari pemain baru untuk sektor kiri. Sebelumnya Simone Inzaghi selama kampanye pramusim kali ini. Satriano telah mengoleksi 9 gol dalam 5 laga persahabatan yang telah dijalani Inter sampai saat ini. Saat diwawancarai oleh Inter TV, Satriano mengatakan bahwa gol yang ia cetak bersama tim utama Inter sangat penting bagi karirnya. Ya, gol itu sangat penting dan rasanya selalu senang kalau mencetak gol. Ya, ucapannya sangat berarti bagi saya. Saya harus rendah hati dan terus bekerja keras seperti biasa. Ini selalu dia lakukan, dia banyak bicara kepada saya. Saya juga mengamati striker lain, mereka semua dari Andrea Pinamonti sampai Romelu Lukaku. Saya harus berusaha belajar sebanyak mungkin dari mereka. Bebas, bagi saya sama saja. Ya, saya senang berada di sini. Para pemain yang lebih tua selalu memberi masukan dan sangat membantu. Untuk Uruguay, saya pilih Luis Suarez dan Edinson Cavani. Di Inter, Lukaku dan Lautaro Martinez. Mereka berdua luar biasa. Jurnalis Sky Sport Andrea Paventi mengomentari penampilan penyerang muda Inter Martin Satriano yang mencuri perhatian sepanjang pramusim kali ini. Satriano memiliki prospek yang menarik, ia pemain bagus dan Inzaghi tahu itu. Ia butuh untuk mendapatkan pengalaman di luar sana, di tim yang mungkin dirinya mendapatkan menit bermain. Ia memiliki segala potensi, ia baik dalam mencetak gol, baik menggunakan kepalanya, baik dalam melindungi bola, dan ia masih bisa terus berkembang. Namun ia harus matang dengan pengalaman, yakni dengan bermain di tim yang memberinya kesempatan bermain. Karena ini, Inter masih butuh seorang penyerang. Kemudian pihak klub juga harus mengevaluasi Sensi. Andai ia tak mengalami masalah atau cedera, bersama Calhanoglu mereka bisa mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Eriksen di lini tengah setidaknya sepanjang 2021 ini. Inter akan mencoba mempertahankan gelar Scudetto bersama pelatih anyar mereka Simone Inzaghi. Tidak mudah tentu saja, namun tidak ada alasan untuk menyerah begitu saja di awal musim ini. Jurnalis Sky Sport Davide Samisioli mengabarkan jika sejauh ini manajemen Inter terkesan dengan kinerja Inzaghi bersama stafnya sepanjang pramusim ini. Sosok yang dipilih sebagai penerus Antonio Conte. Pasca sepeninggal Conte, Inter saat ini tak bisa dibandingkan dengan tim pasca kepergian Mourinho beberapa musim silam yang jelas sangat traumatis. Dari informasi yang saya dapat, manajemen Inter sangat terkesan dengan Inzaghi dan stafnya dan juga dengan metode kerja dari pelatih anyar ini. Namun saya tidak ingin menyebutkan siapa yang mengonfirmasikanku hal ini. Pekan ini tampaknya menjadi penyelesaian dua operasi yang tengah dilakukan Inter dan Cagliari. Nicolo Sira melaporkan bahwa Raja Nainggolan sangat dekat untuk kembali bergabung dengan Cagliari dari Inter dengan status bebas transfer. Nainggolan akan tiba di Sardinia hari ini dan dalam beberapa jam berikutnya dia akan bertemu Cagliari untuk menyelesaikan kesepakatan. Rossoblu telah menawarkan kontrak hingga 2023 dengan opsi untuk 1 tahun berikutnya. Sementara itu untuk situasi Nathan Nandes, agennya akan berada di Milan dalam waktu dekat.
Pertemuan makan malam di Porteno dengan manajemen Inter dan dalam beberapa jam ke depan pemain ikut mendarat di Italia. Secara personal, Inter telah mencapai kesepakatan dengan Nandes dengan gaji 3 juta euro per musim. Sementara dengan Cagliari, kemungkinan kesepakatan ditutup dengan biaya pinjam 3 juta euro dan penebusan 20 juta euro. Direktur olahraga Cagliari Stefano Capozzucchia mengonfirmasi hal tersebut kepada Radio Skylab. Pembicaraan sedang berlangsung untuk Nathan Nandes ke Inter. Jika tawarannya cocok, Nathan akan pergi. Sementara itu, agen Bellerin telah berada di London untuk bertemu pihak dengan The Gunners untuk membahas nasib Hector Bellerin dan mencoba meyakinkan klub Inggris untuk mengizinkannya pergi musim panas ini dengan sang pemain yang hanya ingin pindah ke Inter. Inter sedang menunggu hasil diskusi antara agen sang pemain dengan klubnya saat ini untuk melihat apakah mereka akan mampu mendatangkannya di musim panas ini. Begitu juga dengan Atletico yang kini bersiap menyalip Nerazzurri untuk mengontrak bek Spanyol tersebut. Beberapa hari ke depan akan menjadi penting bagi masa depan Marcelo Brozovic. Gazzetta dello Sport mengonfirmasi akan ada negosiasi antara Inter dan perwakilan gelandang Kroasia untuk pembaruan kontrak yang saat ini akan berakhir pada Juni 2022. Pekan depan, para manajer Nerazzurri akan menemui Ivan Brozovic, ayah Marcelo, dan agen dari putranya. Hal ini bertujuan untuk membahas perpanjangan kontrak. Namun, ada hal yang berbeda bagi sesama Kroasia, Ivan Perisic. Inter memberikan dua solusi kepada mantan pemain Bayern Munchen ini. Opsi pertama, perbarui kontrak dengan penyesuaian gaji. Dan kedua, bertahan namun tak mendapatkan kontrak baru, yang mana Perisic memiliki kontrak hingga Juni 2022. Bahkan jika mendesak, Inter akan menawarkan pemutusan kontrak dengan si pemain.